harus sukses, harus baca buku. Baca buku itu ya. Harus banyak baca buku. Baca buku. Kemudian bagaimana menerapkan yang sudah dibaca tadi untuk diimplementasikan. Sudah dibaca, diimplementasikan. Ya pemirsa, sekarang saya berada di kantor Dinas Perpustakaan dan Arsip di Kabupaten Merangin, yang mana ini adalah suatu kantor perpustakaan untuk media baca, yang mana kita ketahui selama ini generasi milenial, anak-anak muda kurang berminat. Untuk itu saya mengajak semua, mari kita selalu rajin membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa STV yang saya cintai dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Hamka Al-Islami, tentunya dalam program Tokoh Inspiratif. Kali ini kita akan ngobrol inspiratif untuk bisa memberi motivasi kepada pemirsa dan generasi milenial. Di samping saya sudah ada sosok pejabat yang begitu merakyat, yang begitu luar biasa menurut pandangan tim ICP, yaitu di samping saya sudah ada Bapak Berdi Ansori SOS ME. Gimana kabarnya Pak? sehat. Sehat ya? Kemudian sehat juga ya? Nah, alhamdulillah kami sehat juga. Kami mengucapkan terima kasih nih Pak kepada Bapak yang udah mengizinkan tim ICP bisa duduk di kursi empuk nih di ruangan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Nah, jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang yang nuansanya inspirasi, nuansa untuk ya memberi semangat lah. Sebelum kita mau mengupas terlebih dalam, boleh Pak Kadis memperkenalkan diri, profesi singkat supaya pemirsa tahu, publik tahu itu. Silakan Pak. Oke. Kepada boleh kita buka ya? Boleh. Karena masalah COVID. Ya. Cuma nanti kalau pakai masker nanti enggak? Iya. Suaranya enggak kedengaran. Iya, enggak kedengaran ya. Jadi terima kasih banyak nih Hamka sudah berkenan hadir di kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Ini kita juga mau nanya sama Pak Kadis ini terlebih jauh dari dulu. Itu cita-cita dari kecil itu kepengen jadi PNS atau jadi apa sih kalau dari dulu itu? Jadi pengen ini atau memang jadi PNS-nya cita-cita? Kalau dipikir dari kecil banyak kan kita berubah-ubah. SD ada gantung apa cita terus tinggi lagi. Apapun itu nah, harus dikejar. Jadi saya dulu SD di SD 2 Pasar Atas. SD 2. Kemudian SMP-nya SMP 1 aku. Kemudian cepat karena orang tua dulu istilahnya anak kolong, orang tua dulu abri, sementara jadi pindah-pindah. Pindah ke Kerinci. Di situ saya SMP kelas 3 di Kerinci. Jadi kelas 1 kelas 2 di Bangko. Kelas 3 pindah ke Kerinci. Kemudian tamat SMP langsung ke SMA 1 Sungai Penuh. Di Kerinci juga. Sampai kelas 1 naik kelas 2 pindah lagi ke
Bangko. Bangko lagi. Jadi muter-muter ya. Bangko, sudah betul Bangko Kerinci. Ya. Sampai menamatkan SMA di sini. SMA di Bangko. SMA 1 sekarang. Sudah 1 sekarang. Tempatan apa? Saya di kampung. Saya beda-beda juga dulu. Beda juga ya. Beda-beda. Cuma tamat di kampung ya. Di kampung. Tapi jelas sudah pendidikan tinggi. Ya. Jadi anak muda harus lebih lah dari saya. Ya. Kami anak muda tentu butuh bimbingan dari orang tua, kan belajar dari orang tua. Oh jadi selesai dari SMA lanjut ke satunya gimana? Jadi panjang ceritanya. Ya. Jadi tamat SMA rencanakan mengikuti cita-cita orang tua. Oh jadi APRI. Ya. Masuk ke APRI, rencana masuk. Ada rencana ya? Rencana. Gak terpikir saya menjadi birokrat, jadi PNS. Gak terpikir. Nggak pernah terpikir. Nggak terlintas. Terlintas. Tapi jelas cita-cita tamat SMA itu harus masuk. Ke APRI ya, pengen APRI. Ikut seleksinya, ikut tes. Ternyata Tuhan belum memberikan keinginan saya itu untuk masuk APRI. Sempat nganggur setahun. Oh nganggur setahun. Karena ada antara gagal jadi APRI. Jadi cuma nganggur setahun. Untuk mengisi kekosongan ya, kita ikut kursus bahasa Inggris, akuntansi. Sampailah pada saat itu ada pengumuman untuk tes masuk STPDN. Sekarang yang sekarang jadi IPDN. STPDN. IPDN informasi itu kita coba. Masuk IPDN. Jadi rasa-rasa sanggup nggak nih? Tes juga bersama dengan tes APRI. Jadi ikutlah seleksi itu dan ternyata beberapa tahapan tes hanya lolos kelas pendidikan di STPDN. Itu angkat lagi PNS lah ya? Ya, jadi pendidikan kita waktu itu selama 3 tahun. Kalau sekarang kan sudah 4 tahun, sudah setara dengan 1 ya. Dulu masih di Diplomatika. Diplomatika ya waktu itu. Ya, Diplomatika. Kemudian tamat tahun 1994. Sudah lama ya? Saya masih kecil. Masih kecil. Loh, 1 tahun. 1 tahun loh ya? 1 tahun umur saya ini udah jadi PNS pada waktu itu. Iya. Oh jadi 94 udah jadi PNS lah, berarti 94. Itu penempatan pertama tuh. Pertama penempatan di Kelurahan Pasar Sarwango. Oh pasar. Dulu Sarwango masih bergabung. Sarko ya? Dari Sarko. Iya. Jadi dapat tugas di Kelurahan Pasar Sarwango. Itu pertama jadi sekretaris kelurahan. Oh seklo. Lumayan jembatan seklo waktu itu lah. Iya. Seklo naik berapa? Sekitar 2 tahun setengah PLH. Kemudian setahun saya di Salam 3 tahun setengah. Jadi setelah dari situ pindah ke kantor camat Bangko, dikasih pemerintahan di camat Bangko ini, camat Bangko kota pak ya? Ya, camat Bangko. Jadi sekelur pindah kasih pem di camat habis itu pak? Ya. Naik lagi? Ya dulu zamannya Orde Baru kan pada saat pemilihan umum 98 ya. Iya. 98. Setelah pemilihan umum itu saya mengajukan untuk pengunduran diri untuk mengajukan untuk tugas belajar. Jadi karena tambahan kita di Diplomatika, kita harus belajar S1 kan. Iya betul. Terus supaya bisa dijangkau pakatan kita bisa menyesuaikan. Iya betul. Akhirnya saya tes diterimalah di Universitas Sumatera Utara. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik selama 2 tahun setengah. 2 tahun setengah berarti 2000 selesai. Tahun 2000 selesai. Setelah itu pada saat itu pas pulang ke Sarko, masih Sarko kan, Sarko ada pemekaran pemekaran organisasi. Dulu pembentuk organisasinya Dinas Pariwisata. Organisasi itu, bukan dinas bukan ya? Dinas. Oh dinas. Dinas Pariwisata.
Ini saya setelah tamat dari situ ditugaskan di dinas pariwisata sebagai kasih sarana dan prasarana pariwisata. Oh, waktu itu Iya. selepas tugas ya diusung, Iya. jadi kasih lagi Ya, itu selama hampir setahun. setahun. Setahun itu dipindahkan lagi di bagian umum sekretariat. Nah ini agak panjang nih. Oh, di 11 tahun. Berganti Prodi Bupati, Iya. zaman Pak Rotani, zaman Pak Nabi. Iya. Hanya dipindahkan lagi kembali lagi ke dinas pariwisata, pemuda dan olahraga. Jadi KP kasih. Kebetulan jadi sekretaris. Oh, tahun berapa ya, Pak? Tahun 2016. 2016. Jadi Sekdis ya? Ya. Sekdis pariwisata. Pariwisata. Kemudian setahun saya di sana kembali lagi ke Seta jadi kepala bagian keuangan. Oh, di Sekda. Berarti lama di Sekda, Pak, ya? Ya Seta 10 tahun jadi Oh. Kasubag TU, kembali lagi Seta. Ya, balik lagi Kalau umum itu hampir 3 tahunan. di Sekda ya? Seta kepala umum, kepala keuangan. Ya. Kemudian dipindahkan lagi Ya. di BPRT. Oh, oke. Kamu ya? Waktu itu saya jadi anak buah Pak Ferdi ini. Iya. Saya Ini jadi- sangat kebetulan ya. bukan kebetulan. Jadi saya tahu ini bos saya dulu di Sekbang. Sekbang ya, Sekbang BPRT. Nah, itu 2 tahun ya. 2 tahun. 2 tahun gitu ya. 2 tahun dimutasikan lagi, dipindahkan lagi ke dinas Kominfo. Oh, Kominfo. Nah, Sekdin lagi. Sekdin. 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 Sekali Pak Buati jadi langsung jadi kadis. Ini udah terbukti kan? Dia kan sekdin terus. Jadi istilah itulah pengalaman. Iya. Jadi untuk memperoleh yang lebih tinggi harus lebih banyak pengalaman. Step by step. Step by step. Jadi kalau langsung ya bisa, kalau bisa langsung kan bisa jadi apa? Enggak ada. Nah, saja prosesnya, pengalamannya itu menjadikan kita supaya matang. Sampailah terakhir ini kita mengikuti lelang waktu itu untuk pilihan saya. Memang ada pilihan, tapi saya pikir saya lebih milih ke dinas kearsipan perusahaan. Ini memang sesuai dengan pilihan waktu lelang. Pilihan waktu itu. Waktu lelang. Alhamdulillah mengikuti tes, nilainya juga memenuhi Iya. dan dipercayakan Pak Bupati untuk Jadi kadis dinas kearsipan dan perpustakaan 2 tahun, Pak. masuk 2 tahun. 2 tahun ya. Di November 2019 ya. November 2019 ini sudah 1 ya. Iya. Setahun setengah lebih. Setahun setengah. Mendekati 2 tahun. 2 tahun. Jadi sudah banyak sekali kantor-kantor yang sudah diduduki, berarti Pak Ferdi ini ya. Jadi kalau pesan jadi sekdis dengan kadis beda rasanya. Atau sama aja. Jadi sekdis dengan kadis ini kan jadi kadis kan, itu gimana? Ya, sebenarnya tidak ada perbedaan. Enggak ada. Yang dihadapi juga kan tugas. Ya sudah. Bagaimana tugas itu bisa terlaksana dengan baik. Ya, ya. Itu aja. Gitu aja. Nah, dan ini saya harapkan di dinas kearsipan perpustakaan juga yang tadinya mungkin belum dilirik orang, Iya. saya berusaha untuk bisa ya, lalu masyarakat juga bisa mengenal. Tugasnya memang gitu, Pak, ya. Memang untuk baca dan arsip. Kearsipan Ya. dan perpustakaan. Memang itu kantornya ini memang itu tugasnya. Memang itu. Sebenarnya ini kalau sudah datang ke dinas ini harusnya kita sudah harus bisa satu buku yang sudah bisa dibaca oleh anak-anak ini. Itu sudah tadi ada yang dibaca deh. Jadi ya kita fungsi dinas kearsipan dan perpustakaan ya, khususnya perpustakaan ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 bahwa
kita berusaha untuk meningkatkan minat baca masyarakat. Nah, di zaman sekarang memang buku secara konvensional kurang diminati, apalagi sekarang sudah ada handphone, gadget, jadi lebih terutama untuk kalangan muda ya lebih mengarah ke gadget. Gadget. Paling dia harus membaca buku. Jadi memang kurang peminat. Jadi upaya dari dinas arsip ini sejauh ini seperti apa sih Pak? Iya, artinya kita bagaimana menciptakan hal supaya daya tarik untuk datang ke kantor ini ya, bisa daya tariknya masuk dari masyarakat untuk bisa membaca buku. Nah, itu memang harus berpikir keras kita. Berpikir keras. Sebagai contoh, orang berpikir sekarang anak-anak muda sekarang hobinya duduk di kafe-kafe. Sekarang bagaimana kita ciptakan di perpustakaan itu ada seperti kafe. Dengan dia berkunjung sini, otomatis dia harus membaca buku satu. Sambil itu ya minum bisa baca buku. Maka dibuatlah seperti kafe Seperti kafe dulu. Kan sudah dilihat kan? Salah satunya seperti itu. Kemudian sasaran kita juga turun langsung ke lapangan, terutama untuk masyarakat yang termarginalkan, termasuk kesukaan dalam juga kita menjadi pemikiran dari dinas untuk memperkenalkan buku literasi kepada suku adat. Dan ini sudah kita lakukan di kelompok-kelompok. Itu sudah terjalan, sudah berjalan. Itu terjun langsung ya? Terjun langsung kita ke suku adat dalam. Nah, sekarang kan persoalannya mereka juga butuh tentang hukum negara. Nah, nanti kita juga ada turun bekerjasama dengan advokasinya dengan Kejaksaan Negeri, sama-sama kita turun untuk memperkenalkan hukum negara. Biasanya mereka kan berlaku hukum adat yang berlaku di kalangan mereka. Sekarang dengan kemajuan zaman, otomatis suku adat dalam juga harus mengikuti. Terutama misalnya dari segi pakaian, pakaian Indonesia sudah seperti kita pakaiannya. Kemudian yang tadinya nggak bisa pakai kendaraan roda 2 jadi bisa pakai kendaraan roda 2. Tapi itu semuanya harus aturan-aturan lalu lintas kan harus dipatuhi oleh mereka. Nah, itu harus kita sosialisasikan. Nah, dalam hal ini potensi kita memiliki buku, artinya perpustakaan bukan kalau dipikir hanya sebagai gudang buku, tempat nyimpan buku. Sekarang kedepannya jangan sampai seperti itu tertanam. Ya, kita harus bagaimana buku ini termanfaatkan. Anak-anak muda ini pilih apa nih? Di era digitalisasi ini milih buku konvensional atau milih gadget nih. Ini nanti kita perlu kita tanya juga nih. Untuk netizen, kalian pilih di era digital kalian lebih cenderung ke buku atau gadget? Boleh isi kalau komentar. boleh isi ya. Ya pilih mana? Nanti setelah itu boleh dijawab kan nanti. Ada lanjutannya kan? Pilih buku atau gadget? Karena memang Pak, saya lihat termasuk ke saya nih juga kurang baca buku karena apa mau lihat di Google luar, kayak terkadang orang kurang gitu. Bagaimana upaya pemerintah itu seperti apa sih? Ya, jadi kita kalau ini sudah ada program dari pusat, bagaimana buku itu bisa termanfaatkan, perpustakaan itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat. Ya, bukan hanya Merangin tapi seluruh Indonesia. Jadi ada program di perpustakaan itu ada program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Nah, artinya itu bagaimana buku bisa dijadikan
dapat bermanfaat untuk peningkatan dari sisi perekonomian masyarakat, terutama pada masa-masa pandemi ini, masa sulit kan. Nah situ diharapkan keberadaan perpustakaan dapat bermanfaat untuk masyarakat. Jadi pemanfaatan buku untuk merubah kesejahteraan masyarakat. Jadi misal ambil gerak bidang pertanian, lahan, bagaimana sih bisa meningkatkan hasil panen? Dan situ keberadaan perpustakaan nanti memberikan literasi buku. Ini caranya. Nah, silakan baca. Bagaimana sih meningkatkan konten anunya? Ini buku. Ilmu marketingnya. Nah, ilmu marketingnya gimana? Tapi saya yakin kalau sudah bisa membaca buku, mungkin insya Allah apa istilahnya meledak. Bisa meledak nih. Mengalahkan Atta Halilintar nanti Pak. Insya Allah. Dengan banyak kreasi yang diciptakan dan itu bisa diminati netizen ya. Netizen atau followernya ya. Subscriber ya. Mudah-mudahan bisa meningkat. Lebih meningkat lagi. Tentunya butuh dorongan, dukungan dari masyarakat, dari orang-orang yang tentu kita belajar lagi. Ngobrol tadi tentang perjalanan karir, tentang tugas di kantor ini. Nah, sekarang kita juga mau bertanya sama Pak Kadis ini. Kalau di mata Pak Kadis ini kunci meraih kesuksesan itu seperti apa sih? Kalau orang berpikir macam-macam ya. Persepsi. Persepsinya beda. Kalau saya menyarankan supaya sukses harus baca buku. Itu ya. Harus banyak baca buku. Baca buku. Kemudian bagaimana menerapkan yang sudah dibaca untuk diimplementasikan. Sudah dibaca, diimplementasikan lagi. Tapi buku yang bermanfaat ya. Bermanfaat ya. Kalau nggak bermanfaat, kalau biasanya buku bermanfaat. Kalau kecuali buku-buku lucu-lucuan, buku lain itu yang bermanfaat. Jadi kunci kesuksesan di mata Bapak membaca buku. Harus baca buku. Harus membaca buku. Ada lagi mungkin? Harus lebih diingat salam literasi. Salam literasi ya. Salam literasi. Salam literasi. Ini di sesi terakhir ya Pak. Kita ngobrol-ngobrol inspiratif, bincang-bincang. Boleh Bapak berikan wejangan kata-kata motivasi lah untuk anak-anak muda supaya bisa lebih semangat untuk menggapai sebuah cita-citanya ke depan, gimana untuk meraih sebuah kesuksesan di era digital, di era zaman sekarang. Oke, buat para pemuda seluruhnya, ada pepatah bahwa buku adalah jendela dunia. Ya. Artinya dengan membaca buku kita sudah bisa melihat dunia. Berpatokan pada situ. Berpatokan itu bahwa kita bisa melihat seluas-luas apa kekurangan dari diri kita. Kita bisa belajar di buku. Saya ikut nih. Ada lagi? Sedikit saja. Sedikit tapi penuh dengan bermakna. Jadi memang kita untuk mencapai kesuksesan apa yang kurang, mungkin saya juga penuh kurang, jadi kita harus belajar lagi mengali informasi untuk menutupi kekurangan kita dengan membaca buku. Kuncinya membaca buku. Oke pemirsa, kalau kalian lebih sukses, nggak tahu apa yang diinginkan, baca buku. Di mana baca buku ya? Di perpustakaan. Perpustakaan mana? Bang, silakan kalian di orang ini. Oke pemirsa, mungkin hanya itu obrolan kita di hari ini bersama Pak Adi Ansori, SOSME, Kadis Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Merangin yang sudah kita kupas tadi. Semoga bisa bermanfaat. Intisarinya kita anak generasi muda teruslah berkarya apapun. Tentunya kalau ada kekurangan ya baca buku. Nggak ada istilahnya nggak mau.
Karena saya melihat bahwa anak muda lebih cenderung ke gadget, nampaknya kan meninggalkan buku. Namun buku ini adalah pedoman kita untuk bisa membuat itu mengimplementasikan apa yang kita dapat dari buku, kita implementasikan. Kan gitu Pak? Iya. Betul kan? Tapi agak grogi, seperti tadi grogi, nervous juga saya nih wawancara ini dengan bos saya ini, itu saya agak grogi, nggak tahu apa lagi yang mau dikupas. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, kurang enak didengar, saya mohon maaf. Terlebih lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Kati yang sudah mengizinkan kami untuk bisa duduk di kursi ini. Sebelum mengakhiri tayangan ini, kalian jangan lupa subscribe, like, comment, serta share supaya channel YouTube ICTV. Kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Salam literasi. Jangan lupa. Jangan lupa.